kesempatan ini izinkan saya Sumarsono dari kelas 710 mempresentasikan tugas tentang struktur pasar untuk ujian semester atau kelas. Jenis-jenis atau struktur pasar. Yang pertama adalah persaingan sempurna atau perfect competition. Yang kedua adalah monopoli. Yang ketiga adalah oligopoli. Dan yang keempat adalah persaingan monopolistik. Kalau kita bahas satu-satu, yang pertama persaingan sempurna atau perfect competition. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar. Produk yang dijual homogen atau identik. Yang ketiga, tidak ada penjual atau pembeli yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Yang keempat, tidak ada hambatan masuk atau keluar dari pasar. Contoh dari pasar ini adalah pasar produk pertanian seperti pasar sayur dan buah. Yang kedua adalah monopoli. Cirinya adalah yang pertama, ada satu penjual tunggal di pasar. Yang kedua, produk yang dijual tidak memiliki substitusi yang dekat. Yang ketiga, penjual memiliki kendali penuh atas harga pasar. Yang keempat, hambatan masuk pasar sangat tinggi. Contoh dari pasar ini adalah perusahaan utilitas yang memiliki hak monopoli atas penyediaan listrik di suatu wilayah. Kemudian kita menginjak kepada pasar yang ketiga, yaitu oligopoli. Pasar ini memiliki ciri yang pertama, dikuasai oleh beberapa produsen besar atau perusahaan. Yang kedua, produk yang dijual dapat homogen atau diferensiasi. Yang ketiga, setiap produsen memiliki pengaruh signifikan terhadap harga dan keputusan pasar lainnya. Yang keempat, ada hambatan masuk yang signifikan ke pasar. Contoh dari pasar ini adalah industri otomotif, kemudian industri penerbangan, dan contoh yang lainnya yaitu industri farmasi. Kita memasuki pasar yang keempat, yaitu persaingan monopolistik. Cirinya yaitu yang pertama, terdapat banyak produsen yang menawarkan produk yang serupa namun diferensiasi. Yang kedua, produk yang dijual memiliki sedikit perbedaan dan dalam hal kualitas, desain, dan merek. Yang ketiga, produsen memiliki kendali terbatas atas harga produk mereka sendiri. Yang keempat, ada hambatan masuk yang relatif rendah ke pasar. Contoh dari pasar ini yaitu pasar pakaian fashion, pasar makanan cepat saji. Kemudian, bahwa setiap jenis struktur pasar memiliki dampak yang berbeda terhadap perilaku perusahaan, harga produk, tingkat persaingan, dan kesejahteraan konsumen. Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis struktur pasar dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi bisnis dan mengambil keputusan yang tepat, di mana dia dapat menguasai lingkungan pasar di mana mereka beroperasi. Kita ambil contoh, misalkan yaitu satu produk, yaitu produk jilbab. Deskripsi produknya adalah jilbab adalah sejenis penutup kepala yang digunakan oleh perempuan muslim untuk menutupi rambut dan leher. Produk ini memiliki variasi desain, ukuran, bahan, dan gaya yang berbeda, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Selain berfungsi sebagai bagian dari busana Islam yang menutupi tubuh, jilbab juga sering kali menjadi simbol identitas agama dan budaya bagi penggunanya. Bentuk struktur pasar. Pasar jilbab dapat diklasifikasikan sebagai pasar oligopoli, karena struktur pasar jilbab cenderung memiliki sifat oligopoli, di mana sejumlah produsen besar mengendalikan sebagian pangsa pasar. Di pasar ini terdapat beberapa produsen besar yang memegang kendali atas penawaran harga dan produk-produk ini. Meskipun ada juga produsen kecil yang beroperasi atau membuat produk yang dominan adalah produsen yang besar, sehingga persaingannya menjadi cukup ketat. Kemudian kompetisi diferensiasi produk dalam jilbab terdapat kompetisi yang kuat, yaitu dalam hal diferensiasi produk. Kemudian untuk pasokan terkonsentrasi, struktur pasar jilbab juga mencerminkan pasokan yang terkonsentrasi, terutama dalam hal bahan baku, khususnya seperti kain dan aksesoris. Peran penentuan harga. Dalam oligopoli, produsen besar memiliki kekuatan untuk menentukan
harga dari produk sendiri. Meskipun terdapat beberapa produsen kecil yang memasuki pasar dengan harga yang lebih rendah. Namun, harga jilbab umumnya ditetapkan oleh produsen yang besar. Namun, diferensiasi produk juga dapat mempengaruhi harga, di mana produk yang dengan fitur atau desain khusus cenderung memiliki harga yang lebih tinggi. Strategi pemasaran dan merek. Strategi pemasaran dan merek memainkan peran penting dalam pasar jilbab ini. Dan produsen berusaha untuk membangun citra merek yang kuat dan mempromosikan produk mereka melalui beberapa saluran pemasaran, termasuk sosmed, iklan, kemudian via mereka membayar influencer. Strategi pemasaran merek. Maaf, ini kesimpulan. Dengan demikian, bahwa pasar jilbab dapat dianggap sebagai pasar dengan struktur oligopoli, di mana beberapa produsen besar mengendalikan sebagian besar pangsa pasar. Kompetisi dalam pasar ini terutama didorong oleh diferensiasi produk, di mana produsen berusaha untuk menciptakan nilai tambah melalui desain, bahan, dan merek mereka. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah ekonomi mikro. Terima kasih.